Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Klarifikasi ex-Manchester United soal komentarnya pada Lisandro Martinez di laga lawan Manchester City. Nicky Butt, mantan gelandang legendaris Manchester United, akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait komentar pedas yang ia sampaikan mengenai performa Lisandro Martinez dalam laga derby melawan Manchester City. Sebelumnya, Butt sempat melontarkan kritik tajam yang dinilai banyak pihak terlalu keras terhadap bek asal Argentina tersebut, terutama setelah Martinez terlihat kesulitan menghadapi gempuran lini serang City. Namun, melalui pernyataan terbarunya, Butt menegaskan bahwa komentarnya tidak dimaksudkan untuk menyerang pribadi sang pemain atau meragukan kemampuannya secara keseluruhan. Ia menjelaskan bahwa pandangannya saat itu murni berdasarkan analisis teknis pada momen tertentu dalam pertandingan yang sangat emosional tersebut. Butt mengakui bahwa ia sangat menghargai semangat juang dan agresi yang dibawa Martinez ke lini pertahanan setan merah sejak kedatangannya ke Old Trafford. Dalam klarifikasinya, Nicky Butt menyebutkan bahwa sebagai mantan pemain, ia terkadang berbicara dari sudut pandang yang sangat kritis karena standar tinggi yang ia harapkan dari pemain yang mengenakan seragam Manchester United. Ia merasa perlu meluruskan kesalahpahaman yang berkembang di kalangan penggemar dan media yang menganggapnya tidak menyukai gaya bermain Martinez. Butt justru menegaskan bahwa Martinez adalah salah satu rekrutan terbaik klub dalam beberapa tahun terakhir berkat keberaniannya di lapangan. Klarifikasi ini muncul setelah ia menyadari bahwa potongan komentarnya telah menyebar luas dan menciptakan narasi negatif yang tidak sehat bagi atmosfer klub. Ia juga menambahkan bahwa kritik adalah hal yang lumrah dalam sepak bola tingkat tinggi, namun ia tidak ingin hal tersebut disalahartikan sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap kerja keras Martinez untuk pulih dari cedera dan kembali ke performa terbaiknya. Butt menegaskan bahwa niatnya hanyalah menyoroti beberapa keputusan taktis yang diambil Martinez dalam pertandingan tersebut, bukan merendahkan reputasinya sebagai bek kelas dunia. Ia berharap dengan adanya penjelasan ini, perdebatan mengenai hubungannya dengan skuad saat ini bisa mereda, sehingga tim bisa fokus sepenuhnya pada perbaikan performa di liga. Melalui klarifikasi ini, Nicky Butt ingin menunjukkan dukungannya yang berkelanjutan bagi Manchester United dan seluruh pemainnya, termasuk Lisandro Martinez, sembari tetap mempertahankan integritasnya sebagai pengamat yang jujur. Ia percaya bahwa Martinez memiliki mentalitas yang cukup kuat untuk menghadapi kritik apapun dan terus menjadi pilar penting bagi masa depan pertahanan United di bawah arahan manajer baru. Fokus Butt kini adalah memastikan bahwa pesannya dipahami sebagai kritik membangun demi kemajuan klub yang sangat ia cintai. Manchester United tolak tawaran AC Milan untuk Harry Maguire, belum mau lepas. Manchester United dikabarkan telah mengambil langkah tegas dengan menolak tawaran resmi yang diajukan oleh raksasa Italia AC Milan untuk memboyong bek tengah senior mereka, Harry Maguire. Keputusan klub berjuluk Setan Merah ini didasari oleh pertimbangan strategis mengenai kedalaman skuad di lini pertahanan, terutama mengingat jadwal kompetisi yang sangat padat dan tingginya resiko cedera pemain sepanjang musim berlangsung. Meskipun Maguire sempat kehilangan posisi regulernya sebagai pilihan utama di bawah arahan manajer sebelumnya, manajemen United saat ini memandang pemain internasional Inggris tersebut sebagai elemen penting yang masih sangat dibutuhkan untuk memberikan pengalaman dan stabilitas di dalam tim. Penolakan ini sekaligus mementahkan spekulasi mengenai kepindahan Maguire ke Serie A pada bursa transfer kali ini, meskipun AC Milan telah menunjukkan minat yang sangat serius untuk menjadikan sang bek sebagai pilar utama di lini belakang mereka. AC Milan sendiri membidik Maguire karena mereka sedang mencari sosok pemimpin yang berpengalaman untuk memperkuat pertahanan mereka guna bersaing di level tertinggi domestik maupun Eropa. Namun, Manchester United merasa bahwa nilai tawaran yang diajukan belum sesuai dengan penilaian mereka terhadap sang pemain. Ditambah lagi, sulitnya mencari pengganti sepadan di tengah musim yang tengah berjalan. Maguire dilaporkan tetap menunjukkan profesionalisme tinggi dan berkomitmen untuk memperjuangkan tempatnya kembali di tim utama Old Trafford. Keputusan manajemen untuk mempertahankan Maguire juga dipengaruhi oleh evaluasi tim pelatih yang melihat kontribusi positif sang pemain dalam beberapa laga terakhir saat dipercaya turun ke lapangan.
United tidak ingin gegabah melepas pemain bertahan mereka sebelum mendapatkan jaminan adanya rekrutan baru yang mampu menjaga kualitas pertahanan tim. Situasi ini menunjukkan bahwa meski sempat menjadi sasaran kritik, nilai strategis Harry Maguire di mata manajemen Manchester United tetaplah tinggi. Dengan penolakan tawaran dari AC Milan, Maguire dipastikan akan tetap berseragam setan merah setidaknya hingga akhir musim ini. Fokus klub saat ini adalah menjaga keharmonisan internal dan memastikan semua pemain siap memberikan performa maksimal demi memenuhi target finish di zona Liga Champions. Sementara itu, AC Milan kemungkinan besar harus mengalihkan bidikan mereka ke pemain bertahan lain setelah mendapatkan jawaban negatif dari kubu United. Kejelasan status Maguire ini memberikan kepastian bagi sang pemain untuk kembali fokus penuh pada tugasnya di lapangan tanpa terganggu oleh rumor transfer yang berkembang. Manajemen United lebih memilih untuk mempertahankan aset mereka daripada mengambil resiko kekurangan stok bek tengah yang bisa mengancam ambisi klub di paruh kedua musim yang krusial ini. Manuel Ugarte mau dipinjam Ajax, Man United tak mau lepas. Manchester United dikabarkan telah mengambil posisi tegas dengan menolak tawaran peminjaman yang diajukan oleh klub raksasa Belanda Ajax Amsterdam untuk gelandang bertahan mereka, Manuel Ugarte. Ajax diketahui sedang berburu pemain bertipe nomor 6 yang berpengalaman untuk memperkuat struktur lini tengah mereka di sisa musim ini. Dan Ugarte dipandang sebagai kandidat ideal untuk mengisi peran tersebut. Namun, manajemen Setan Merah segera mementahkan proposal tersebut dengan alasan bahwa Ugarte tetap menjadi bagian penting dari kedalaman skuad di bawah arahan manajer interim Michael Carrick. Meskipun performa pemain asal Uruguay tersebut sempat menjadi sasaran kritik karena dinilai belum mencapai level maksimal sejak didatangkan dari Paris Saint-Germain, United tidak bersedia melepasnya di tengah musim karena stok gelandang mereka yang terbatas. Situasi Ugarte di Old Trafford memang cukup kompleks. Ia tercatat baru memulai 9 pertandingan sebagai starter dari total 18 penampilannya di semua kompetisi musim ini. Hal ini sempat memicu rumor bahwa sang pemain ingin hengkang demi mendapatkan menit bermain reguler agar posisinya di tim nasional Uruguay tetap aman menjelang Piala Dunia 2026. Meski ada ketertarikan dari klub lain seperti Galatasaray dan beberapa tim di Prancis, United lebih memilih untuk mempertahankan kesinambungan di lini tengah mereka, terutama saat menghadapi jadwal padat di liga domestik. Bagi manajemen klub, membiarkan Ugarte pergi tanpa adanya pengganti yang sepadan dianggap sebagai risiko yang terlalu besar bagi stabilitas pertahanan tim. Penolakan terhadap minat Ajax ini menunjukkan bahwa Manchester United masih memiliki kepercayaan terhadap potensi jangka panjang Ugarte. Meskipun ia sempat dikritik oleh beberapa legenda klub terkait adaptasinya dengan kecepatan Liga Inggris, Michael Carrick dilaporkan masih mempertimbangkan Ugarte sebagai opsi krusial baik sebagai pelapis maupun pemain rotasi untuk menjaga kebugaran pemain kunci lainnya seperti Casemiro. Dengan bursa transfer Januari yang segera berakhir, keputusan ini memberikan kejelasan bahwa Ugarte akan tetap berseragam United setidaknya hingga akhir musim ini. Fokus klub saat ini adalah membantu sang gelandang untuk menemukan ritme permainan terbaiknya dan membuktikan bahwa investasi besar yang dikeluarkan klub untuk mendatangkannya tidak sia-sia. Sementara itu, Ajax harus mengalihkan bidikan mereka ke target lain setelah mendapatkan jawaban yang sangat jelas dari pihak Old Trafford terkait status pemain berusia 24 tahun tersebut. Michael Carrick akan diangkat sebagai manajer sementara Manchester United. Manchester United dilaporkan hampir mencapai kesepakatan resmi untuk menunjuk Michael Carrick sebagai manajer sementara hingga akhir musim ini. Langkah ini diambil menyusul kekalahan mengecewakan tim di babak ketiga Piala FA melawan Brighton, yang memicu percepatan negosiasi dengan mantan gelandang legendaris tersebut.
Manajemen klub yang dipimpin oleh CEO Omar Berada dan Direktur sepak bola Jason Wilcox dikabarkan berharap dapat mengumumkan penunjukan ini dalam waktu dekat agar Carrick sudah bisa memimpin sesi latihan di Carrington pada hari Rabu. Meskipun sempat muncul nama Ole Gunnar Solskjaer yang melakukan pertemuan dengan petinggi klub, pihak Manchester United menegaskan bahwa Carrick merupakan pilihan utama karena kualitas kepelatihannya yang lebih praktis dan modern dibandingkan kandidat lainnya. Keputusan memilih Carrick didasarkan pada rekam jejaknya yang solid, serta kemampuannya membangun kedekatan dengan para pemain senior di dalam skuad. Selama masa pengabdiannya sebelumnya di Old Trafford, kepribadian dan kualitas teknis Carrick di lapangan latihan telah meninggalkan kesan positif yang mendalam bagi para pemain. Ini akan menjadi periode kedua bagi Carrick memimpin Setan Merah, setelah sebelumnya sempat menjadi pelatih sementara selama 3 pertandingan pada tahun 2021. Pengalamannya meniti karier manajerial di Middlesbrough semakin memperkuat keyakinan klub bahwa ia adalah sosok yang tepat untuk menstabilkan kondisi tim di tengah tekanan kompetisi yang tinggi. Selain penunjukan manajer, pembicaraan mengenai staf kepelatihan baru juga tengah berlangsung dengan serius. Nama-nama seperti Jonathan Woodgate dan Graham Carrick santar diberitakan akan ikut bergabung dalam jajaran asisten untuk mendukung kinerja Michael di bangku cadangan. Kehadiran staf yang sudah mengenal gaya kerja Carrick diharapkan dapat mempercepat proses adaptasi taktis sebelum menghadapi jadwal pertandingan yang sangat berat di depan mata. Manchester United dijadwalkan akan melakoni laga derby krusial melawan Manchester City di Old Trafford, disusul dengan kunjungan ke markas Arsenal yang saat ini memuncaki klasemen. Dengan waktu yang sangat terbatas, tugas besar menanti Carrick untuk segera mengembalikan kepercayaan diri skuad dan memperbaiki posisi klub di Liga Inggris. Manajemen berharap kepemimpinan Carrick mampu memberikan dampak instan yang dibutuhkan demi menyelamatkan sisa musim ini dari keterpurukan lebih lanjut. Antonio Conte singgung cara pelatih muda tangani Hall Jun di Manchester United. Antonio Conte memberikan pandangan kritis sekaligus saran mendalam mengenai perkembangan karir Rasmus Højlund di bawah asuhan pelatih muda di Manchester United. Pelatih berpengalaman asal Italia tersebut menyoroti bahwa penyerang berbakat asal Denmark ini memiliki potensi fisik dan teknik yang luar biasa untuk menjadi salah satu striker terbaik di dunia. Namun, Conte menekankan bahwa bakat besar saja tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan pola pelatihan yang tepat, terutama dalam hal pemahaman posisi dan pergerakan di dalam kotak penalti. Ia menyinggung bahwa tantangan besar bagi pelatih muda saat ini adalah bagaimana mengasah insting klinis seorang pemain depan agar tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga kecerdasan dalam mencari ruang di tengah tekanan kompetisi Liga Inggris yang sangat tinggi. Menurut pandangan Conte, Højlund saat ini sedang berada dalam fase krusial di mana bimbingan teknis yang spesifik akan menentukan apakah ia akan meledak menjadi pemain bintang atau justru stagnan karena beban ekspektasi di Old Trafford. Conte memberikan contoh bagaimana ia dahulu menangani Romelu Lukaku di Inter Milan, di mana ia menerapkan latihan yang sangat mendetail mengenai penggunaan tubuh untuk membelakangi gawang serta efektivitas penyelesaian akhir. Ia menyarankan agar staf pelatih di Manchester United lebih fokus pada detail-detail kecil tersebut untuk membantu Højlund mengatasi kesulitan mencetak gol yang sempat ia alami. Bagi Conte, seorang striker muda membutuhkan mentor yang mampu memberikan instruksi yang jelas dan tegas agar kepercayaan diri mereka tetap terjaga meski sedang dalam periode kering gol. Selain aspek teknis, Conte juga menyinggung pentingnya stabilitas mental bagi pemain muda seperti Højlund yang memikul beban harga transfer tinggi. Ia percaya bahwa dukungan dari pelatih bukan hanya soal taktik di lapangan, tetapi juga mengenai proteksi terhadap tekanan media dan penggemar. Kritik halus dari Conte ini dianggap sebagai masukan berharga bagi manajemen Setan Merah agar mereka memberikan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan talenta muda mereka.
Fokus utamanya adalah memastikan bahwa Holjun mendapatkan suplai bola yang tepat dari lini tengah serta skema permainan yang mampu menonjolkan kekuatan fisiknya. Pandangan Conte ini menggarisbawahi bahwa kesuksesan seorang penyerang muda sangat bergantung pada sinergi antara kerja keras sang pemain dan visi jenius dari pelatih yang menanganinya di setiap sesi latihan harian.